Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Muhammad Amiruddin, kuliah di STIM Kakom, jurusan Teknik Komputer. Ini 1133-125. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang tugas saya yang diampu oleh Pak Sigit Anggoro, yang dimana tugas saya ini menjelaskan tentang beberapa fitur-fitur proyektor. Baiklah teman-teman, silakan menyaksikan. Baiklah, di dalam proyektor itu ada 13 item yang sangat penting, dimana yang item pertama itu yaitu embed, merupakan lampu yang dapat menampilkan gambar di dalam ruangan. Bagaimana cara atau prinsip penyalaannya? Pada siang hari, jumlah cahaya yang mengalir masuk lebih banyak daripada cahaya embed yang ada di ruangan. Semakin besar kemungkinan proyektor akan menghasilkan gambar yang buram. Cara untuk mengatasi ini adalah dengan lebih banyak cahaya dari proyektor tersebut. Tetapi meningkatkan cahaya itu dari proyektor hanya akan menerangi begitu banyak cahaya ambient. Idealnya, Anda akan menemukan jumlah optimal cahaya ambient untuk pengalaman menonton secara optimal. Yang kedua adalah ANSI, yaitu singkatan dari American National Science Institute, adalah organisasi setengah resmi yang dibentuk untuk membuat standar ini. Hal ini akan memastikan bahwa banyak bagian proyektor dan perangkat elektronik lainnya yang dapat bekerja sama, bahkan jika mereka dibuat oleh perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda pula. Kekuatan pencahayaan dan rasio kontrak pada proyektor hampir selalu didahului dengan sebutan ANSI untuk menunjukkan bahwa produsen mengikuti pedoman ASI dan bahwa pengukuran didefinisikan dengan jelas. Yang ketiga yaitu konvensi. Beberapa proyektor akan mengkonvensi salah satu bentuk masukan fixed letter menjadi yang lain. Misalnya komputer mungkin mengeluarkan model XGA, maka proyektor akan dikonversi ke model SFGA. Hal ini membuat proyektor lebih fleksibel. Yang keempat adalah kontras, rasio antara kegelapan dan kecerahan atau cahaya. Kontras menentukan penjelasan gambar, terutama huruf atau simbol lainnya pada halaman. Kontras langsung dari 400:1 sampai 800:1 dan lebih banyak lainnya. Yang kelima ada uplifter distribusi akan memperkuat atau meningkatkan sinyal sumber dan mendistribusikan dengan jarak dan signifikan melalui beberapa output. Hal ini dapat menjadi penting sebagai sinyal yang akan dikirim melalui kabel murah, mungkin di kisaran di atas hanya beberapa meter bisa internet atau bahkan tidak ada. Yang keenam itu ada fitur DLP, yaitu Digital Link Processing, yaitu teknologi layar ini dikembangkan oleh Texas Institute menggunakan cermin kecil 480 lah untuk lebih dari 1 juta cermin di ruangan kecil tunggal untuk menampilkan gambar pada layar. Hal ini memungkinkan untuk warna lebih bervariasi untuk ditampilkan. Yang ke-7 itu ada fokus, yaitu cahaya dan gambar yang keluar dari lensa yang berkonsentrasi untuk membuat gambar yang jelas dan perceptible di layar. Lensa hanya bisa fokus dalam parameter atau jarak tertentu, sehingga hal ini akan membatasi seberapa jauh proyektor dapat memancarkan cahaya ke layar serta ukuran proyeksinya. Yang ke-8 ada fitur keystone, yang dimana keystone ini ketika gambar lebih besar di bagian atas daripada bagian bawah, maka disebut keystone. Kebanyakan proyektor datang dengan penyesuaian yang akan menghapus distorsi gambar ini disebabkan oleh layar miring atau proyektor itu sendiri. Yang ke-9 ada fitur
L, L, LCD, yaitu Linear Crystal Display, menggunakan arus listrik untuk menyelaraskan kristal yang tersuspensi dan dalam cairan. Karena kristal tersebut batang yang terkandung antara dua elektroda terparah paralel. Ketika arus diterapkan, mereka dapat mengubah orientasi mereka, dapat menciptakan berbagai tingkat warna. 3 warna dan nuansa mereka diperlukan untuk menghasilkan warna dalam spektrum. Fitur yang ke-10 adalah lumens. Ukuran dari jumlah cahaya streaming yang keluar dari proyektor lumens. Lebih lanjut akan diperlukan untuk ruang cahaya dengan cahaya ambient. Setidaknya 1500 lumens dianggap perlu untuk proyektor digunakan dalam auditorium dan ruang terang. Dan untuk fitur yang ke-11 ada pixel. Sebuah titik kecil cahaya yang membentuk sebagian dari tampilan gambar. Pada layar komputer, kejelasan dapat didefinisikan sebagai jumlah piksel per inci persegi atau biasa disebut resolusi. Semakin banyak piksel, maka semakin tinggi kemungkinan definisinya, tetapi juga semakin besar film mengandung gambar. Yang fitur ke-12 ada resolusi. Jumlah titik display yang digunakan untuk membuat gambar. Titik ini disebut piksel. Biasanya ada titik. Jadi semakin banyak piksel per daerah, layarnya akan tajam. Jadi layarnya akan tajam terlihat. Mungkin itu. Jadi untuk item yang terakhir 13 ada jarak pancar. Jarak dari pusat lensa proyektor diukur dengan pusat layar yang akan dituju. Mungkin cuma yang 13 item itu yang masih bisa saya sampaikan. Mungkin akan ada waktu lain atau kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang pembahasan proyektor ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada kata yang tidak berkenan yang penonton atau teman-teman lihat, mohon dimaafkan. Mungkin cuma sekian. Ada kesempatan ataupun nantinya ada kesempatan yang lebih panjang yang bisa kita ketemu lagi mungkin di tempat yang berbeda dan lebih baik lagi. Baiklah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.